Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari bagian akhir dari materi segitiga, yaitu tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu membedakan garis-garis istimewa pada segitiga. Yang kedua, mampu melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan garis-garis istimewa pada segitiga. Baiklah, kita mulai. Pembelajaran ini tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Garis-garis istimewa pada segitiga itu ada 4. Yang pertama adalah garis tinggi, kedua garis bagi, ketiga garis sumbu, dan yang keempat adalah garis berat. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu. Karena pembelajaran kita masih kita laksanakan secara daring, jadi nggak mungkin kita menyediakan papan tulis. Maka untuk menggambarkan garis-garis ini, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita akan melukis garis tinggi. Ya, kita akan melukisnya pada bidang GeoGebra ini. Untuk melukis garis tinggi, langkah pertama adalah kita gambar segitiganya dulu. Nah, ini bidang ini kita clearkan dulu, ya, kita bersihkan dulu, karena kita nggak perlu menggunakan garis-garis ini, kita bersihkan. Untuk sumbu koordinat juga ini tidak kita perlukan. Nah, ini kita akan gambar pada bidang ini. Jadi langkah pertama untuk menggambar garis tinggi adalah kita gambar dulu segitiga sembarang, ya. Jadi sembarang segitiga. Nggak harus siku-siku atau nggak harus sama kaki, ya, sembarang saja, misalnya seperti ini. Prinsip dari garis tinggi ini adalah kalau kita tarik garis ini dari titik A, memotong sisi di depannya yaitu BC, maka garis itu harus tegak lurus. Kalau terbentuk dari yang kita tarik ini memotong di garis sisi hadapannya yaitu BC dan dia tegak lurus, maka itulah garis tinggi. Kalau kita menariknya dari titik B terhadap sisi di depannya, kemudian dia tegak lurus, maka itu juga adalah garis tinggi. Begitu kalau kita tarik garis dari C, kemudian memotong sisi hadapannya, yaitu sisi AB, dan dia tegak lurus, maka itu adalah garis tinggi. Nah, kita mulai. Yang pertama kita akan menarik garis dari titik A yang tegak lurus BC.
atau menggambar garis tinggi dari A yang memotong BC. Ya. Nah, ini kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita tetapkan titik potongnya setelah kita lukis garisnya. Titik potong pada garis BC. Ini garis ini kita tidak tampilkan. Nah, kita tarik sekarang dari A ke D. Kita buat segmen garis saja. Dari A ke D. Nah, ini sudah kita tarik. Untuk membuktikan kalau AD ini adalah garis tinggi, maka sudutnya harus siku-siku. Sudut di titik D, ya. Bisa kita sebut ADC atau kita sebut ADB. Itu harus siku-siku. Maka ini bisa kita ukur, kita tunjukkan. A D ADB. Nah, ternyata sudut ADB 90 derajat. Itu artinya bahwa AD ini adalah garis tinggi. Kita coba yang berikutnya. Kita akan buat garis dari titik B yang memotong AC. Kita akan buat garis dari titik B yang memotong AC dan tegak lurus. Yang artinya itu yang kita gambar adalah garis tinggi. Seperti yang pertama tadi, kita akan tetapkan garis ini dari titik B memotong di AC. Kita tentukan titik perpotongannya. Kita hilangkan garis karena kita tidak membutuhkan garis sepanjang ini. Kita cukup menghubungkan garis dari B ke E. Dari B ke E. E ini adalah titik potong pada garis AC. Selanjutnya kita akan ukur sudut, ya, sudut BEA atau sudut BEC. Kalau itu 90 derajat, maka BE berarti garis tinggi. Kita coba ukur sudutnya. B E C. Ternyata ini 90 derajat. Artinya dia tegak lurus. Maka BE berarti garis tinggi. Satu lagi kita gambarkan garis dari titik C yang memotong AB. Sama langkahnya seperti tadi. Ini kita klik di sini. Kita tetapkan di titik C. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik potongnya. Titik potong di BC, ya, atau titik potong pada garis AB. Nah, di sini. F ini adalah titik potong garis yang terbentuk ini terhadap sisi AB. Nah, ini kita hilangkan. Kita nggak tampilkan dulu.
kita hanya membutuhkan garis yang dalam segitiganya. Seperti langkah tadi, untuk membuktikan bahwa CF adalah garis tinggi, maka sudut yang terbentuk atau sudut CFA atau sudut CFB itu harus 90 derajat. Jadi dia tegak lurus. Maka untuk itu kita ukur sudutnya. CFA. Nah, kita lihat ternyata ini juga 90 derajat. Nah, dari sini kalian bisa simpulkan apa itu garis tinggi. Ya, dengan mengikut langkah-langkah seperti tadi. Nah, kalian juga diharapkan bisa melukis garis tinggi yang barusan kita pelajari ini. Nah, ini supaya rapi, kita atur. Demikian kita sudah gambarkan. Di sini ada 3 garis tinggi yang bisa digambar pada sebuah segitiga. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian kedua. Sampai sini sebelum masuk bagian kedua sudah jelaskah? Nah, nanti bagi yang belum jelas kalian bisa bertanya pada akhir pelajaran ini. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian kedua. Kita akan menggambarkan garis bagi. Jadi kita akan menggambarkannya juga pada bidang GeoGebra. Seperti halnya pada garis tinggi, langkah pertama untuk menggambar garis bagi ini, pertama kita tetapkan dulu suatu segitiga sembarang, ya. Sembarang aja, atau ini ke sini kita tarik, ya. Ya, biar kelihatan. Ya, ini segitiga sembarang. Prinsip dari garis bagi ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa kalau kita menarik garis dari salah satu titik sudut terhadap garis di depannya, nanti sudut pada titik itu akan terbagi dua. Misalnya ini dari titik A nih, kita akan tarik terhadap garis BC. Nah, ini sudut di titik A ini akan terbagi menjadi dua sama besar. Jadi itu prinsip dari garis bagi. Membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini kita akan lakukan. Kita klik di sisi AB, kita klik juga di sisi AC. Kita tentukan dari titik A ke memotong di BC kan, kita tentukan titik potongnya.
Oke, ini kita hilangkan karena tidak kita perlukan. Ini juga kita hilangkan karena kita tidak perlu garis sepanjang itu. Selanjutnya kita hubungkan titik A dengan titik B. Berikutnya kita akan ukur besar sudut. Besar sudut yang terbagi ini, AD akan menjadi garis bagi kalau sudut BAD yang ini dengan sudut DAC itu sama besar. Maka untuk itu kita ukur sudutnya. Ya, ini terlihat sudut BAD. Berapa ini besarnya? 49,81 derajat. Ini dulu. Sudut BAD 49,81 derajat. Berikutnya kita lihat besar sudut DAC. Besar sudut DAC ternyata 49,81 derajat juga. Ini artinya bahwa AD itu adalah betul merupakan garis bagi karena membagi sudut BAC menjadi dua sama besar. Nah, ini akan kita lakukan juga terhadap titik yang lain. Nanti dia akan memotong sisi di depannya. Kita ambil misalnya dari titik B. Titik B berarti dia akan memotong sisi AC. Ya, ini memotong sisi AC. Kita tetapkan titik potongnya dulu. Selanjutnya kita hilangkan ini garis-garis ini. Nanti yang kita butuhkan yang di dalam segitiga saja. Selanjutnya kita hubungkan titik B ke titik E. Perhatikan, BE akan merupakan garis bagi kalau ABE dengan EBD sudutnya sama. Yang sudut yang ini dengan yang ini sama, ya. Maka nanti BE dia merupakan garis bagi. Jadi harus membagi dua sudut sama besar. Untuk itu kita ukur. Nah, ini yang EBD atau DBE, ya. Ini besarnya kita lihat. Ini sudah terlihat, kita perjelas. Ya. 17,71 derajat.
Yang satunya lagi, sebentar. Ya, ini sudut ABE atau EBE, ya. Ini terlihat besarnya sama, 17,71 derajat. Kita letakkan di sini. 17,71 derajat. Ternyata sama. Karena sudut ini terbagi dua menjadi sama besar, maka BE adalah garis bagi. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk titik yang ketiga, nanti memotong di AB. Jadi kalau kalian menariknya dari titik C ke sisi AB ini dengan sudutnya terbagi dua sama besar, maka nanti dari titik C ke AB garis yang terbentuknya merupakan garis bagi. Nah, ini silahkan kalian lakukan untuk titik ketiga. Nah, karena kalian nanti mengerjakannya tidak pada bidang ini, ya, kalian bisa melakukannya pada bidang kartesius atau pada buku berpetak, lah, ya. Pada buku berpetak dengan menggunakan jangka. Nanti langkah-langkahnya itu ada pada buku paket, ya. Nanti bisa kalian pelajari. Selanjutnya kita gimana sampai sini? Cukup jelaskah? Ya, nanti bisa kalian tanyakan, ya. Bisa dengan lewat WhatsApp atau menelpon langsung lah setelah pembelajaran ini. Ini Bapak gambarkan dua saja dulu. Jadi semuanya juga ini untuk garis bagi juga ada 3. Selanjutnya kita akan memasuki bagian ketiga. Kita akan pelajari tentang garis sumbu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bagian ketiga dari garis-garis istimewa, yaitu garis sumbu. Nah, untuk melukisnya ini sama. Jadi langkahnya, yang pertama kita gambarkan segitiga sembarang. Kita gambarkan segitiga sembarang, misalnya seperti ini, ya. Ini kita rapihkan biar titiknya ada di bawah. Nah, kemudian yang perlu diingat, ya, berbeda dengan dua garis sebelumnya. Jadi kalau garis tinggi, garis bagi, dia selalu melalui titik sudut. Maka untuk garis sumbu ini dia tidak mesti, tidak harus, tidak selalu melalui titik sudut. Jadi prinsip garis sumbu ini adalah, jadi kalau kita buat nih pada garis AB, di sini ada garis tinggi, di sini ada garis sumbu, maka garis sumbu itu pertama apa? Tegak lurus, ya, terhadap sisi yang memotongnya. Ini sisi AB misalnya. Kemudian yang kedua, setelah tegak lurus, sisi AB ini terbagi dua sama panjang. Jadi sekali lagi, prinsipnya dari garis sumbu, dia tegak lurus sisi yang dipotongnya dan membagi dua sama panjang sisi yang dipotongnya. Oke, kita akan tunjukkan. Misalnya pada sisi AB, ya, pada sisi AB. Ini kita buat di sini. Nah, kalian bisa lihat, ini terbentuk sebuah garis memotong di AB. Kita tetapkan titik potongnya.
Di sini titik, di sini titik potongnya titik D. Nah, ini akan kita buktikan nanti. Kalau garis yang memotong ini adalah garis sumbu, maka nanti AD sama dengan DB atau BD. Nanti panjang AD akan sama dengan panjang DB. Ini akan kita tunjukkan. Ini boleh begini atau kita sederhanakan, kita potong juga nanti ke sini boleh sepanjang ini saja. Ya, kita akan ukur berapa panjang AD. Kita akan ukur panjang AD dari A ke D. Di sini 10,02 cm. Selanjutnya dari D ke B. Di sini juga 10,02 cm. Itu artinya jarak AD dengan DB sama panjang. Nah, tinggal kita tentukan, kita tinggal lihat sudutnya. Kalau sudut yang terbentuk nanti ini siku-siku, ya, kita tetapkan dulu di sini titik potongnya. Ya, kita lihat sudut ADE atau BDE ini 90 atau tidak. Kalau 90 berarti betul ya bahwa garis ini yang memotong BD adalah garis sumbu. Ya, kita lihat ya. Ini. Oke. Ternyata 90 derajat. Itu artinya apa? Ini garis DE ini adalah garis sumbu. Nah, hal ini juga bisa kita gambar garis sumbu ini pada sisi yang lain dari segitiga ini. Misalnya kita ambil aja sisi AC ya. Kita ambil sisi AC. Kita klik di sini. Nah, ini titik potongnya kita tetapkan, titik potong di AC. Titik potong di AC. Ya, ini titik F ya, titik potongnya titik F. Kita geser dulu. Ya. Selanjutnya kita akan ukur nih. Ini kita geser juga. Atau ini kita tetapkan titiknya juga boleh. Titik potongnya. Nah. Ya. Ingat prinsip dari garis sumbu itu, yang pertama memotong. Ini garis yang dilaluinya, garis yang dipotongnya di sini karena pada AC dia menjadi 2 sama besar. Kemudian yang prinsip kedua, tegak lurus nih pada titik potong ini. Ya. Jadi ini kita akan tunjukkan. Yang pertama AF sama dengan FC. Kita lihat ya, dari A ke F. Nah, di sini kelihatan panjangnya adalah 6,48. Yang berikutnya dari C ke F. Nah, ini juga 6,448. Itu artinya ini terbagi 2 sama panjang. Ya. Terbagi 2 sama panjang. Tinggal kita ukur sudutnya. Ya. Sudut GFC atau sudut GFA sama besar tidak? Ya. Kita akan ukur. Nah, ini
G, F, C. Nah, ini ternyata besarnya juga 90 derajat. Itu artinya bahwa garis FG adalah garis sumbu. Sampai sini bagaimana? Jelaskah? Ya, ingat ya, prinsipnya untuk garis sumbu itu dia memotong tegak lurus, membagi dua sisi, dan tidak harus melalui titik sudut. Seperti itu. Ini sebenarnya ada 3 ya. Sebenarnya sama ada 3. Nanti bisa kita tarik di garis ini nih. Pada AD ya. Cuma di sini Bapak gambarkan 2 saja. Ya, yang satunya nanti bisa kalian coba sendiri ya, dengan menggunakan kertas berpetak dan menggunakan jangka ya. Silakan kalian coba sendiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas Bapak ya silakan bertanya ya, nanti Bapak kasih penjelasan lebih luas. Demikian, ini yang ketiga garis sumbu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang garis berat. Baiklah, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai garis berat ya. Ini perlu diingat prinsipnya. Ini sama melalui titik pusat, cuma di sini yang dibagi adalah garis ya. Melalui titik pusat membagi garis atau sisi ya, sisi pada segitiga sama panjang. Jadi kita tetapkan dulu titik yang bakal titik tengahnya ya. Jadi dari A misalnya ke B ya. Nah, ini kalau kita tarik dari C ke D, dia membagi 2, A, B sama panjang, maka nanti CD merupakan garis berat. Ya, kita tarik dulu ya, kita tarik. Nah, ini ke sini. Kita pending dulu sebentar ya. Ini lagi azan ya. Kita tunda dulu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tarik garis dari C ke D, tinggal kita ukur. Ini panjang AD. Kita ukur. Jadi setelah Bapak ulangi lagi, setelah kita tarik garis dari titik C ke D, kita ukur panjang AD. Kemudian panjang DB. Nah, kalian lihat di sini panjang AD 10,02 cm. Panjang DB 10,02 cm juga. Itu artinya apa? CD ini merupakan garis berat. Jadi prinsip dari garis berat ditarik dari titik sudut membagi 2 sisi hadapannya sama besar. Jadi ini terbagi 2 nih. Ini sebenarnya kalau kita total ini AB semuanya ini 20,04. Ya, seperti itu. Karena terbagi 2 nih, AD dengan DB sama panjang,
terbagi 2 sama panjang, itu artinya betul kalau CD ini merupakan garis berat. Nah, ini bisa kita lakukan pada sisi yang lain juga, ya. Misalnya kita ambil pada sisi kedua dari segitiga ini, kita ambil pada sisi BC, pada sisi BC. Oke. Nah, ini E. Kalau ini titik tengah, nanti BE dengan CE sama, ya. BE dengan CE sama. Kita tarik dari A ke E, nanti AE merupakan garis berat. Ya, kita hubungkan AE sama dengan yang tadi. AE. Setelah itu, untuk membuktikan AE garis berat, kita ukur BE berapa panjangnya. Nah, di sini BE sama dengan 9,82 cm. Kita ukur EC atau CE. Nah, ini ternyata sama, 9,82 cm juga. Itu artinya apa? AE membagi 2 sisi BC menjadi 2 bagian sama panjang. Kesimpulannya, AE adalah garis berat. Bisa kita lakukan juga dengan sisi yang ketiga, misalnya sisi AC. Ya, kalau di rumah secara sederhana, kamu tinggal bagi 2 sisi AC, maka titik tengahnya nanti kita hubungkan dengan titik B. Ya, maka nanti titik B ke sisi AC, ke titik tengah AC ini, dia merupakan garis berat. Sama saja seperti itu. Jadi boleh kalian lakukan dengan menggunakan penggaris. Kalau ini misalnya panjangnya 8, tengah-tengahnya 4. Nah, di titik ini ke B itu adalah garis berat. Ya, ini kita tuntaskan saja. Kita tetapkan titik tengahnya. Nah, di sini ada titik F. Selanjutnya kita hubungkan B ke F. Kita ukur AF berapa panjangnya. AF 6,48 cm. Selanjutnya CF atau FC. Ini juga 6,48 cm. Ini kita rapihkan. Demikian anak-anak sekalian, yang terakhir ini garis berat. Jadi prinsipnya kalau kita menarik dari salah satu titik sudut ke garis di depannya, maka kalau garis itu merupakan garis berat, dia akan membagi sisi yang di depannya itu menjadi 2 bagian sama panjang. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, dari uraian garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat, nah, Bapak harapkan kalian bisa menyimpulkan apa itu garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat. Nah, untuk soal-soal yang terkait dengan ini, nanti Bapak berikan tugas di Google Form, ya, nanti bisa kalian lihat setelah kalian istirahat.
Demikian, nanti yang bertanya bisa langsung disampaikan lewat WhatsApp ya. Atau kalau nanti Bapak berkelapangan, kamu boleh janjian, bisa nelpon ke Bapak langsung. Demikian yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.